sudah tumbuh. Itu yang namanya hak non derogable right. Kalau hak yang derogable right itu hak yang bisa dikurangi. Atau timbulnya hak itu disebabkan oleh sesuatu, misalkan sebetulnya nggak wajib untuk mentaati peraturan negara. Berhubung sampean berwarga negara Indonesia dengan sistem-sistem hukum yang ditekankan, maka kita wajib untuk mentaati itu. Sebenarnya kan kita tidak ada kewajiban untuk mentaati itu. Itu namanya hak yang bisa dikurangi dan muncul tidak dengan sendirinya, yang derogable right. Nah, untuk hak anak yang 4 ini itu semuanya non derogable right. Artinya tidak bisa dikurangi oleh siapapun, kapanpun, dimanapun. Penekanannya sangat tinggi daripada derogable right. Yang pertama, hak untuk tidak didiskriminasi, hak tidak dieksploitasi, hak terhindar dari penghinaan, dan yang terakhir hak terhindar dari kekejaman, kekerasan, dan penganiayaan. Hak untuk tidak didiskriminasi. Setiap orang dilarang memperlakukan anak, saya baca undang-undangnya ya, memperlakukan anak secara diskriminatif, mengakibatkan anak mengalami kerugian, baik kerugian material maupun kerugian moral. Ini yang pernah saya katakan. Contohnya adalah putusan terkait guru memetal anak yang saya share di grup. Putusan tahun 2013, di mana ketika guru itu melakukan razia rambut yang memang benar-benar itu sudah berjalan bertahun-tahun, pihak wali murid tidak terima dan diajukan ke pengadilan negeri atau pengadilan pertama. Pak Aop Saupudin kalau nggak salah namanya. Pak Aop Saupudin itu dinyatakan bersalah di pengadilan pertama karena gurunya bersalah karena pakai delik mengakibatkan si anak ini ketika dipetal mengalami kerugian moral sehingga menghambat fungsi sosialnya. Anak jadi gak pede, jadi gak percaya diri untuk bersosial ya. Itu di pengadilan pertama. Moral itu Pak non materi yang gak kelihatan kan, uang izin kan gak kelihatan ya. Maksudnya gak bisa dilihat. Mungkin bisa dilihat dari ekspresi lah maksudnya secara umum. Di pengadilan tinggi, guru tetap dinyatakan bersalah dengan alasan yang sama, dengan delik yang sama, mengakibatkan si anak mengalami kerugian moral sehingga menghambat fungsi sosialnya. Di Mahkamah Agung atau Pengadilan Kasasi, guru menang atau dibebaskan dari delik pidana itu dengan alasan itu memang sudah menjadi wewenang atau tugas guru dalam mendisiplinkan muridnya. Nah, dari sini saya terpanggil untuk membahas terkait praktek disiplin ini pesantren. Karena kayaknya saya melihat, ada celah kayaknya. Contoh rambut wali santri. Omongan awal Di mana? Coba membahas. Ada celah tadi. Oh ya, saya melihat di putusan itu kayaknya ada celah. Oh ternyata itu hanya berlaku di guru yang statusnya adalah sudah memenuhi administratifnya secara formal. Sedangkan kiai belum. Karena tugas kiai itu tidak bisa disamakan dengan guru. Lebih kompleks itu tadi. Tidak hanya sebagai pentransfer ilmu, tapi juga sebagai uswa, sebagai teladan, sebagai orang tua. Terlalu kompleks. Terlalu kompleks. Apalagi kepanjangan tangannya kiai yaitu pengurus. Waduh. Itu juga memiliki posisi yang sangat sulit. Iya. Ketua sebagainya. Ini juga keresahan saya itu. Tadi. Jadi kayaknya masih sangat sulit untuk bisa disamakan di putusan itu.
Ini saya hanya memantik ya, disclaimer ya. Mungkin dari teman-teman ada punya inovasi-inovasi terkait bagaimana solusinya nanti. Nah, ancamannya nggak main-main. Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 76A dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 tahun. Denda paling banyak 100 juta. Jadi ancaman Pak Aop Saubuddin tadi itu 5 tahun. Karena memang ada hubungannya dari tadi, itu berangkat dari hak non-derogable right. Ada hubungannya juga dengan hak asasi manusia yang diakui secara internasional. Itu sebabnya sanksinya sangat berat. Begitu juga di pasal selanjutnya, di pasal 76A. Cara melawan hukum, memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan, atau membiarkan sesuatu dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, baik terhadap orang itu sendiri maupun orang lain. Itu juga dipidana dengan penjara paling lama 1 tahun. Ini hanya memaksa orang lain untuk melakukan, membiarkan dengan kekerasan, tidak terlibat langsung, menyuruh. Itu juga dikenai pasal ini. Penjara paling lama 1 tahun dan pidana dengan denda paling banyak kategori 2. Hak tidak dieksploitasi secara ekonomi atau seksual. 76D. Melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain. Penjara paling singkat 5 tahun dan paling lama 15 tahun. Denda paling banyak 5 miliar rupiah. Kak yang bisa datang Jombang. Kemarin Afil nyebutnya aku. Selanjutnya di pasal 76E. Melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau istilah di psikologis itu ada yang namanya dark psikologis. Itu ada macam-macamnya, banyak di sana. Membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul. Membiarkan itu kita sudah kena pasal ini. Iya. Membiarkan. Kamu nyala aku siswe. Nyong bayi iya gitu. Sopo sih? Paling lama 15 tahun, denda paling banyak 5 miliar. Di KUHP melakukan pencabulan, anak kandung, anak tiri, anak angkat atau anak di bawah pengawasannya untuk diadili. Ini berbeda halnya kalau yang melakukan adalah orang tua atau sebagai anak kandung orang tua. Nah gini loh maksudnya ini, melakukan pencabulan terhadap anak kandung, berarti kan dia sebagai orang tua. Atau anak tiri, dia sebagai orang tua tiri. Atau anak angkat, dia sebagai pengasuh. Dalam konteks ini bukan pengasuh ya, pengasuhan anak. Di bawah pengawasannya untuk diasuh atau dididik. Dilakukan oleh orang yang mempunyai hubungan khusus, ya itu tadi yang saya sebutkan. Oleh hubungan khusus dengan pelaku tindak pidana, ditambah pidananya sepertiga. Ditambah pidananya. Sepertiga dari 15 berarti berapa Pak? 5 ya? Berarti 20 tahun. Iya. Sepertiga dari 5 miliar? Ya sekian. 1,9. Ya hampir 2. Oke. Ibu kalau yang melakukan adalah punya hubungan khusus. Itu lebih berat lagi.